Salam sejahtera bagi kita semua. Pada video kali ini, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tentang sistem informasi manajemen pemasaran. Sebelum kami memaparkan materi yang akan kami sampaikan, terlebih dahulu kami memperkenalkan diri. Nama saya Halim, saya dari mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Lancang Kuning, jurusan Magister Manajemen. Yang kedua ada rekan saya, Ibu Rauda Medani Putri. Yang ketiga Pak Edi Handoko. Yang keempat Pak Tohaman. Baik, di dalam sistem informasi manajemen pemasaran yang akan kami sampaikan, yang pertama adalah definisi mengenai sistem informasi manajemen pemasaran. Yang kedua ada tujuan, fungsi, macam-macam sistem informasi manajemen pemasaran. Yang kelima ada prinsip, jenis, komponen, penerapan, dan tahapan-tahapan perencanaan di dalam sistem informasi manajemen pemasaran. Yang terakhir adalah studi kasus yang ada di dalam sistem informasi manajemen pemasaran. Definisi sistem informasi manajemen pemasaran. Sistem informasi pemasaran merupakan kumpulan dari sub-sub yang saling berhubungan satu sama lain secara harmonis dengan tujuan untuk mengolah data yang berkaitan dengan masalah pemasaran, yang menjadi sebuah informasi dari pemasaran yang diperlukan oleh manajemen untuk mengambil keputusan dalam rangka melaksanakan fungsinya. Menurut Philip Kotler, a marketing information system consists of people, equipment, and producers together source, analyze, evaluate, and distribute needed timely and accurate information to marketing decision maker. Artinya, sistem informasi pemasaran adalah kegiatan perseorangan dalam organisasi yang memudahkan dan mempercepat hubungan pertukaran yang memuaskan dalam lingkungan yang dinamis melalui penciptaan, pendistribusian, promosi, dan penentuan harga barang, jasa, dan gagasan. Sistem informasi pemasaran selalu digunakan oleh bagian perusahaan itu di bagian pemasaran dalam sebuah perusahaan untuk memasarkan produk-produk perusahaan tersebut, sehingga dapat kita tarik kesimpulan bahwa sistem informasi pemasaran adalah salah satu sistem yang di dalamnya menganalisa dan mengukur informasi pemasaran yang dihimpun secara terus-menerus dari berbagai sumber perusahaan yang terkait mengenai informasi penjualan, promosi penjualan, aktivitas pemasaran, kegiatan penelitian pasar, dan hal lainnya yang berkaitan dengan pemasaran. Kemudian tujuan dari sistem informasi pemasaran ini yaitu yang pertama mengetahui kebutuhan pelanggan, yang kedua memutuskan rencana pemasaran selanjutnya apa yang akan dilaksanakan, yang ketiga mengurangi resiko dalam penjualan. Yang pertama mengetahui kebutuhan pelanggan. Banyak hal yang bisa kita lakukan jika kita memahami apa yang menjadi kebutuhan pelanggan. Salah satunya dengan menawarkan berbagai macam produk sesuai dengan kebutuhan mereka. Ada hal yang bisa kita ketahui untuk mengetahui kebutuhan pelanggan. Yang pertama yaitu mempelajari karakter pelanggan. Artinya di sini kita sebelum memulai suatu usaha kita sudah tahu target yang akan menjadi pelanggan untuk produk kita. Walaupun pada kenyataannya tidak semua orang dapat membeli produk kita, tetapi setidaknya kita ada gambaran kemana produk tersebut akan kita pasarkan. Kemudian yang kedua, cari tahu kegiatan sehari-harinya. Setelah kita mengetahui karakter dari pelanggan tersebut, kita mencari tahu juga kegiatan sehari-harinya seperti apa yang mereka lakukan, apa yang mereka beli, sehingga kita dapat mempelajari apa yang dibutuhkan oleh pelanggan tersebut dari kegiatan sehari-harinya. Yang ketiga yaitu memberikan kuesioner. Artinya di sini kita memberikan pertanyaan atau meminta pendapat dari mereka, apa sih yang mereka inginkan atau mereka butuhkan atau kekurangan dari produk kita, sehingga produk kita ini sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Yang keempat yaitu melakukan survei pasar. Survei dilakukan sebagai langkah kedua setelah menyebarkan kuesioner. Nah, hasil dari kuesioner ini bisa disinkronkan dengan hasil survei
analis survei. Hal ini untuk mengkonkretkan data yang ada. Kemudian yang terakhir, jalin hubungan yang baik dengan pelanggan. Artinya di sini berlakulah sopan kepada calon pelanggan ataupun pelanggan, buatlah mereka merasa nyaman sehingga lebih mudah memahami apa yang mereka butuhkan. Cara pertama adalah dengan bertanya. Jangan pernah berasumsi apa yang kita pikirkan sama dengan mereka pikirkan, sehingga kita perlu menjalin hubungan yang baik sehingga kita mengetahui apa yang diinginkan oleh pelanggan tersebut. Yang kedua yaitu memutuskan rencana pemasaran apa selanjutnya yang akan kita lakukan. Perencanaan pemasaran adalah bentuk dari proses manajemen yang mengarah pada strategi pemasaran, di mana tujuan utamanya yaitu untuk mencapai suatu tujuan pemasaran. Sehingga marketing atau plan dilakukan pada serangkaian proses yang sistematis melalui koordinasi untuk mendapatkan keputusan rencana pemasaran, seperti melakukan analisis situasi, yaitu salah satu komponen utama dalam memulai penyusunan marketing. Plan adalah dengan analisis SWOT. Di sini kita tahu analisis SWOT sering digunakan dalam suatu perusahaan. Maka manajer dalam pemasaran perusahaan dapat membuat pemetaan bagaimana peluang dan permasalahan yang mungkin muncul di pasar, serta apa kekuatan dan kelemahan perusahaan untuk mencapai tujuan dari pemasaran tersebut. Yang kedua yaitu menetapkan tujuan dan sasaran. Setelah kita melakukan analisis SWOT, marketing plan dilakukan dengan menetapkan sasaran atau target pemasaran. Misal, mengidentifikasi siapa saja yang membutuhkan produk tersebut dan kemana produk tersebut harus kita pasarkan. Yang ketiga yaitu menyusun strategi dan program. Strategi dan program dibuat berdasarkan tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Strategi ini merupakan tindakan jangka panjang dan dibuat sebagai rencana jangka panjang untuk mempercepat tujuan suatu organisasi tersebut. Selain itu juga untuk mendukung strategi tersebut dibuat suatu program atau tindakan jangka pendek secara berkesinambungan. Artinya di sini kita juga setelah menyusun strategi, kita juga harus mempunyai program sehingga dua hal tersebut dapat berjalan berkesinambungan. Yang ketiga yaitu mengurangi resiko dalam penjualan. Resiko dalam penjualan merupakan situasi yang tidak dikehendaki oleh para pelaku bisnis, sehingga perlu mengurangi resiko tersebut dalam penjualan. Hal-hal yang biasa dilakukan yang dapat mengurangi resiko dalam penjualan tersebut yaitu yang pertama, kenali dengan benar masalah apa yang sedang dialami oleh perusahaan Anda atau perusahaan yang sedang kita jalani. Setelah mengetahui masalahnya, Anda dapat mengajak orang-orang dengan keahlian tertentu untuk membantu Anda dalam mencari solusi dalam masalah tersebut. Yang kedua, melakukan inovasi terupdate. Berapa banyak usaha yang telah dirintis kemudian merugi, namun mereka dapat kembali bangkit dengan melakukan inovasi seperti mengupdate suatu vlog hobi yang digemari oleh masyarakat itu, bagaimana yang mereka suka. Atau mungkin Anda dapat melakukan pendekatan marketing dengan menggunakan lomba vlog yang berhadiah untuk produk Anda. Contohnya kita membuat suatu promosi atau suatu lomba untuk memasarkan produk Anda sendiri dalam bentuk video. Yang ketiga, memisahkan pendapatan usaha dengan pendapatan pribadi. Hal ini penting dimaksudkan agar tidak mengganggu biaya operasional usaha dengan biaya pribadi hidup Anda, sehingga uang operasional atau perusahaan itu tidak semena-mena Anda bisa memakainya, sehingga ada batas antara uang pribadi dan uang operasional. Yang keempat, menggunakan asuransi. Sejak awal mendirikan usaha, sebaiknya kita itu harus memiliki asuransi dalam membuat suatu perusahaan. Hal ini bukan hanya untuk
asuransi perusahaan saja, ada juga asuransi jiwa. Jadi agar Anda mengalami risiko terkena penyakit kritis maupun kematian, usaha Anda dapat tertolong. Selanjutnya, fungsi dari sistem informasi manajemen pemasaran. Ada 3. Yang pertama, menilai kebutuhan informasi manajemen. Yang kedua, mengembangkan kebutuhan informasi dan distribusikan informasi tersebut tepat waktu kepada manajemen pemasaran. Yang ketiga, menyediakan informasi yang diperlukan, dikembangkan melalui catatan internal perusahaan, atau biasanya disebut dengan perputaran pesanan ke pembayaran dan sistem pelaporan penjualan. Selanjutnya, macam-macam sistem pemasaran. Ada tiga saluran di dalam sistem manajemen pemasaran. Yang pertama ada vertikal, horizontal, dan saluran ganda. Jika kita lihat dari segi saluran vertikal, ini ialah produsen, grosir, dan pengecer bertindak dalam satu keterpaduan. Tujuannya ialah mengendalikan perilaku saluran dan mencegah perselisihan antara anggota saluran lainnya. Sedangkan kalau kita lihat dari horizontal, untuk bekerjasama antara 2 atau lebih perusahaan yang bergabung untuk peluang pemasaran yang muncul. Sedangkan sistem pemasaran dengan saluran ganda ini untuk pengaturan fungsi distribusi dari manajemen digabungkan, kemudian dari belakang dipimpin oleh sentral tersebut gitu. Prinsip-prinsip yang ada di dalam sistem manajemen pemasaran. Ada 4P yang meliputi. Yang pertama ada produk, promotion, price, dan place. Ya. Kalau produk ini adalah apa yang dibeli oleh pelanggan untuk memuaskan keinginan atau kebutuhannya, yang dimaksud bisa berupa barang atau jasa. Sedangkan kalau promosi ialah berhubungan dengan semua yang mendorong penjualan produk tersebut. Tempat price berhubungan dengan cara mendistribusikan produk secara fisik kepada pelanggan melalui saluran distribusi. Yang terakhir adalah harga atau price, terdiri dari semua elemen yang berhubungan dengan apa yang dibayar oleh pelanggan untuk produk itu. Ada ilmuwan yang mengatakan unsur-unsur yang dinamakan 7P. Dia ada tambahan namanya physical evidence, people, sama proses. Itu tambahan dari unsur-unsur yang ada di dalam sistem manajemen pemasaran. Komponen-komponen sistem informasi pemasaran. 1. Komponen input pemasaran. Sistem informasi pemasaran mengumpulkan data yang menjelaskan transaksi pemasaran perusahaan. Subsistem intelijen pemasaran mengumpulkan informasi dari lingkungan perusahaan yang berkaitan dengan operasi pemasaran. Subsistem peneliti pemasaran melakukan penelitian khusus mengenai operasi pemasaran. Komponen model pemasaran. Model digunakan untuk menghasilkan informasi yang relevan yang sesuai dengan kebutuhan pemakai sistemnya. Model merupakan cetakan yang merubah bentuk input menjadi output. Model di sistem informasi pemasaran banyak digunakan untuk menghasilkan laporan keperluan anggaran operasi. Komponen basis dan pemasaran. Data yang digunakan oleh sistem output berasal dari database. Beberapa data dalam database adalah unik bagi fungsi pemasaran, tapi banyak yang berbagi dengan area fungsional lain. Komponen output pemasaran. Tiap subsistem output menyediakan informasi tentang subsistem itu sebagai bagian dari
bauran subsistem produk, menyediakan informasi tentang produk perusahaan. Subsistem promosi, menyediakan informasi tentang kegiatan periklanan perusahaan dan penjualan langsung. Subsistem harga, membantu manajer untuk membuat keputusan harga. Penerapan sistem informasi pemasaran untuk usaha kecil menengah. Langkah-langkah untuk membangun sistem informasi yaitu: pertama, analisis, yaitu melakukan pengumpulan data dari UKM. Desain, memilih peralatan, merinci program dan merancang sistem. Coding, membangun sistem informasi. Testing, uji coba dan pengisian sistem. Maintenance, pemeliharaan sistem agar selalu berjalan efektif. Tahap-tahap perancangan sistem informasi pemasaran. Dalam pembuatan sistem informasi pemasaran untuk usaha kecil terdapat beberapa tahap yang harus dilakukan, yaitu: 1. Identifikasi. Yang kedua, mengumpulkan data. 3. Analisis data. 3. Analisis sistem. Baiklah, saya akan menjelaskan slide selanjutnya. Contoh kasus strategi pemasaran Excel. Menjadi orang sukses dan produk bisa laku di pasaran bak kacang goreng itu mudah, asal bisa memilih strategi yang benar-benar jitu. Excel, salah satu perusahaan telekomunikasi ternama di Indonesia, saat ini bersaing dengan perusahaan lainnya seperti Indosat dan Telkomsel. Padahal pesaingnya selalu membuat sensasi baru dan promosi yang bisa mengalahkan Excel. Mengapa Excel masih bisa bertahan bahkan bersaing dengan mereka? Strategi penjualan kartu Excel yang digunakan perusahaan PT Excel Komindo Pratama Tbk inilah yang patut Anda tiru. Itulah yang dipikirkan Excel, kepuasan konsumennya. Buat apa Anda menjual produk banyak tapi pelanggan tidak puas? Tujuan Excel bukanlah mencapai peringkat teratas di antara perusahaan telekomunikasi, namun tujuannya adalah meningkatkan kepuasan pelanggan. Bagaimana pelanggan bisa puas dengan menggunakan kartu Excel saja? Inilah strategi penjualan kartu Excel yang selalu dikembangkan untuk memikat lebih banyak pelanggan. Strategi penjualan kartu Excel yang bertujuan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan diwujudkan dengan memberikan pelayanan yang maksimal pada konsumen. Pelayanan tersebut diwujudkan dengan perluasan jaringan Excel yang dijangkau di mana saja, seperti halnya daerah pelosok Nusantara. Dulu hanya Telkomsel saja yang mampu menjangkau daerah pelosok, sehingga orang hanya menggunakan Telkomsel saat berada di wilayah yang sulit dijangkau. Tapi Excel berusaha memperluas jaringan dan memberikan pilihan konsumen. Excel juga berinovasi. Inovasi ini juga menjadi strategi penjualan kartu Excel pada perusahaan telekomunikasi ini. Jika kita beli kartu Excel di counter HP, banyak pilihan bukan? Inovasi Excel semakin ditingkatkan dengan membuat gaya baru pada kartu perdananya. Bagaimana masyarakat semakin antusias membeli kartu ini sehingga mereka tidak akan kecewa, justru mereka akan senang dan harga yang ditawarkan lumayan terjangkau. Tak tanggung-tanggung, harga kartu perdagangan Excel yang dipasarkan sangat terjangkau dengan layanan suara yang jernih sepanjang masa, SMS yang tidak ada matinya, dan juga tarif yang begitu murah. Excel juga membangun jaringan yang kuat di Sumatera dan Jawa sebagai strategi penjualan kartu Excel. Semakin banyak konsumen Excel saat ini, kemudian Excel dengan strategi penjualan kartu Excel memberikan solusi baru dengan meningkatkan layanan tarif prabayar dan pasca bayar, serta beberapa layanan yang tak kalah dengan Telkomsel dan Indosat. Wah, bagaimana dengan kita? Tentu bingung jika melihat persaingan perusahaan telekomunikasi saat ini. Selain itu, Excel juga tak kalah seru mengiklankan produknya. Sejumlah artis seperti Sule juga digait. Sebisa mungkin artis terkenal tersebut diajak bekerjasama untuk menarik banyak konsumennya. Alhasil Excel mampu mendapatkan banyak konsumen dengan sosok artis terkenal. Dengan meningkatkan kualitas dan tarif yang begitu bersahabat dengan semua kalangan, Excel mampu bertahan sampai saat ini. Kalau Anda berbisnis, mari mengambil poin-poin penting dari strategi penjualan Excel ini.
Kesimpulan, sistem informasi pemasaran adalah kegiatan perseorangan dan organisasi yang memudahkan dan mempercepat hubungan pertukaran yang memuaskan dalam lingkungan yang dinamis, melalui penciptaan, pendistribusian, promosi, dan penentuan harga barang, jasa, dan gagasan. Intelijen pemasaran merupakan pengamat dan penyelidik tentang situasi, kondisi pasar sasaran. Dengan perkataan lain, intelijen pemasaran berusaha mencari dan meraih data dan informasi yang dibutuhkan dan diinginkan oleh manajer pemasaran. Ketika menerapkan sistem informasi pemasaran, perusahaan dapat memproses informasi yang tersedia, mempermudah manajemen waktu, bergerak lebih sigap ketika terdapat keliruan data, dan mengontrol perkembangan bisnis. Baiklah, itu hasil diskusi dari kelompok kami. Apabila ada bapak-bapak dan ibu-ibu ingin bertanya, silakan tinggalin di kolom komentar. Terima kasih.